Namun saya belum pernah di Yahukimo, dan apa yang saya dengar seperti yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi, bahwa yang di sini menakutkan, yang di sini dan lain sebagainya, itu terpikir ketika kita mau berangkat ke sini. Ketika di bandara nanti kita sudah berpikir-pikir, makanya kita kontak pasukan Brimob-kah, kita kontak Kapolres-kah, gitu kan, kita kontak itu. Terus kemudian naiklah kita ke pesawat. Tapi di pesawat aura sudah berbeda. Pertama, cuaca sudah bagus. Itu sudah membuat kita tenang dulu. Cuaca sudah bagus, sinar terang, panas gitu kan. Biasanya kan siang-siang kalau di Papua itu kan awan kabut sudah mulai turun. Tapi ini terang, panas, angin spoi-spoi, bagus nih. Artinya alam mendukung sudah. Kita naik, kemudian turun. Dari atas, kami sudah mulai melihat hutan-hutanan rapi, namun kita juga melihat jalan yang cukup rapi, panjang, lurus lagi. Saya pikir ini batas kabupaten kah atau batas apa kan? Ternyata semakin dekat ketahuan kalau itu jalan aspal. Kami sudah 1 minggu di sini Pak. Kami keliling di seluruh kabupaten di Papua dengan tidak mencoba merendahkan, kondisi di kabupaten yang lain. Tapi nampaknya jalan di sini lebih baik dari tempat lain. Kemarin kami di beberapa kabupaten, tidak saya sebutkan, tapi di perjalanan, seperti staf saya di depan naik mobil, itu setidaknya 5 kali kepala kebentur. Itu 5 kali, sama di beliau-beliau juga sama. Jadi turun dari mobil, kepala masih utuh kan. Saya sendiri karena di belakang kami pegangan kursi ya sampai kesemutan jadi pegang tangan. Tapi kita maklumi, artinya di situ memang Papua membutuhkan pembangunan, dan itu perlu atensi kita semua. Kembali kemudian turun sampai di sini, kami tidak menyangka juga kalau saya lihat jendela, wah ramai sekali di mobil, mau nyambut siapa? Kita tengok ada pejabat kan? Wah, kata staf, kayaknya untuk bapak itu. Untuk saya kan? Wah ini ternyata benar. Pak Bupati langsung menyambut langsung bersama seluruh OPD, hadir semua. Itu tentu membawa kesan tersendiri bagi kami. Kami merasa terhormat. Kami merasa kalau di bahasa Jawa diuangkan, dimanusiakan oleh Bapak Bupati, itu membawa kesan tersendiri bagi kami yang pertama kali menginjakkan tanah di Yahukimo. Semoga tanah ini membawa berkah juga buat saya. Setelah disambut lagi oleh Pak Bupati dan rombongan, satu saya melihat berarti Pak Bupati ini adalah orang yang respect, yang artinya menghormati orang lain. Itu satu dulu. Kemudian saya lihat berapa banyak OPD mendampingi, itu menunjukkan kekompakan pemerintahan. Ini artinya satu suara komando dari Bapak Bupati, saya kira itu bisa membantu pembangunan. Gitu. Itu beberapa yang saya lihat ketika baru mendarat. Kemudian ketika di perjalanan kita melihat, tadi bicara saya satu mobil dengan Kepala Biro Hukum, ini taman juga rapi, pohonnya tingginya sampai, artinya ini dipelihara, ini dipotong. Sampai kemudian Pak Jami tadi nanya Mas supir, ini tiap hari disiramkah ininya namanya? Kata supir, ini tiap hari ada hujan datang setiap sore, jadi itu sudah tersiramnya. Ini kan terlihat bahwa di kabupaten lain belum tentu jalan itu ada taman mediannya di tengah. Yang ada adalah jalan aspal, ya sudah itu lalu-lalang begitu saja. Ini artinya tata kota pun sudah dipikirkan, Ini menunjukkan kecermatan dari pemerintahan. Tidak banyak, kalau di Jakarta, di Jawa banyak, di Papua itu jarang menunjukkan kecermatan. Selanjutnya, kalau itu pengamatan dari Pak Biro Hukum, Pak Kabiro Hukum. Kalau pengamatan saya adalah ada trotoar untuk pejalan kaki di samping. Itu pun tidak banyak. Di sini orang jalan kaki setidaknya bisa olahraga. Di sini ternyata rapi. Itu sekali lagi itu menunjukkan kecermatan, menunjukkan perhatian, menunjukkan fokus dan jiwa untuk membangun secara monumental ada. Jadi
Jadi kami lewat tadi bukan sekedar datang dan lewat, Pak. Semua kita amati. Dari situ kita bisa melihat tanpa bertanya dulu, tanpa bertanya saya melihat berkualitas. Baik itu tambah lagi kita tengok ke rumah khusus, walaupun di jadwal tadi Agen Vano dulu, makanya Pak Kadis pergi nyasar sendiri sana. Ya. Ketika yang lain ini Pak Kadis pergi ke sana sendiri. Tapi tidak apa-apa, berarti Bapak mengikuti random acara. Sekali lagi kami masih terkesan di situ. Ya. Yang pertama adalah Pak Bupati berarti memiliki sense of belonging terhadap masyarakat, arti memilih masyarakat, memikirkan secara cermat masyarakat ini budayanya seperti apa. Biasa berkumpul, kalau tipe 27 nggak bisa berkumpul. Bagaimana berkumpul itu? 2 orang itu memang dekat kemana-mana, itu ke kamar mandi dekat, ke kamar mandi dekat. Nah, tapi untuk 10-20 orang saya kira seperti budaya di sini sulit kalau 27. Itu artinya Pak Bupati juga menyelami kedalaman dari budaya masyarakat. Gitu. Bisa jadi pimpinan juga nggak apa itu, yang penting ada bangunan selesai. Tapi sampai mengamati nggak cukup 27 gitu. Bahkan visi ke depan pun ada. Saya bicara dengan Pak Alex tadi. Ini bangunan itu tipe 45 kan? Kenapa betonnya besar sekali tebal? Itu strukturnya. Strukturnya hampir sama dengan struktur di Agen Vano yang merupakan bangunan tingkat. Ini berarti juga bagian dari pemikiran yang visioner, memikirkan masa depan. Nanti pada saat rakyat kami, ya kan rakyat Yaukimo ini mampu, dia akan berkembang, dia akan meningkatkan. Artinya sudah difikirkan masa depan rakyatnya seperti apa. Tinggal nanti perjalanannya kita pacu, kita trigger supaya lebih maju. Termasuk luasannya pun difikirkan. Dan yang paling krusial itu yang menyambung dengan kehadiran kami di sini adalah beliau sudah memikirkan bagaimana bisa mengumpulkan satu hamparan menjadi program unggulan atau program yang intervensi dari pemerintah itu dijadikan satu tempat. Memang perhatian kita terhadap suku-suku di sana yang tersebar, tapi beliau juga memikirkan di satu tempat. Sekali lagi sesuai dengan kesepakatan awal bahwa terhadap by name by address itu kita serahkan oleh kepala daerah, kita tidak turut campur. Tapi dengan pola pemikiran dari Pak Bupati, kami dari tim teknis sebenarnya merasa lebih mudah seperti itu, Pak. Betul. Jujur saja lebih mudah seperti itu. Tapi kita kan nggak berani ngomong ini kita serahkan ke daerah. Biar daerah saya memilih mau nyebar silakan, mau hamparan segala. Tapi secara teknis itu memudahkan kami. Memudahkan kami, akhirnya kita treatmentnya kan nanti bisa satu hamparan, tidak tersebar kemana-mana. Kita tata yang baik dan rapi. Jika perlu ada intervensi yang lain nanti yang nantinya akan kita ajak. Misalnya jika perlu Cipta Karya kita ajak untuk nimbrung di situ, benahin yang lain, PU yang lain, atau mungkin kementerian lembaga yang lain kita minta untuk intervensi karena satu hamparan. Kalau yang tersebar kan agak sulit. Apa? Kalau di situ mungkin bisa. Ini bukan janji tapi ini upaya. Artinya itu memudahkan. Itulah kira-kira kesan-kesan awal kami di sini. Ini menunjukkan bahwa pemerintahan di Yaukimo ini solid, bekerja bersama untuk membangun rakyat. Itu kira-kira begitu kesan kami pertama. Dan kekhawatiran kami pada saat berangkat tidak ada sampai di sini. Dan yakin ke depannya tanpa brimob, yang penting saya ngomong dengan Pak Bupati, ngomong dengan Pak Seda. Pak Seda saya mau ke sini. Itu